Kami Koalisi Merah Putih mengakui putusan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang menangani, mengadili, dan memutus akhir sengketa Pilpres. Berarti enggak? Ininya. Iya, ini. Ya pemirsa, sebelum adanya putusan MK kemarin, pada dasarnya ada membaca indikasi perpecahan di kubu Koalisi Merah Putih ini sudah mulai terbaca oleh publik. Setidaknya ada Partai Golkar dan P3 yang kendati belum resmi menunjukkan perubahan arah koalisi ingin merapat ke Jokowi JK. Benarkah demikian? Bagaimanakah nasib Koalisi Merah Putih pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan yang diajukan kubu Prabowo Hatta? Seperti diketahui, Koalisi Merah Putih beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, P3, Partai Amanat Nasional, PKS, dan Partai Demokrat. Ketika KPU menetapkan pasangan Jokowi JK sebagai presiden terpilih pada 22 Juli lalu, potensi perpecahan di tubuh Koalisi Merah Putih sudah mulai nampak. Partai Golkar misalnya sudah mulai gonjang-ganjing akan menggelar Munas yang dipercepat sebagai simbol ketidakpercayaan mereka kepada Ketua Umumnya Abu Rizal Bakri. Namun Ical malah mengganjar kadernya yang berniat mengganjar Munas dengan sederet pemecatan seperti Nusron Wahid dan Agung Laksono. Partai Persatuan Pembangunan juga mulai bergerilya menentukan arah anginnya ke penguasa yang akan datang. Secara kalkulasi kursi, partai pengusung Jokowi JK di parlemen saat ini berjumlah 207 kursi yang beranggotakan koalisi antara PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura. Sedangkan di kubu Koalisi Merah Putih mengantongi kekuatan 353 kursi di parlemen. Apakah koalisi ini akan retak sebelum pelantikan anggota DPR per 1 Oktober mendatang? Sementara Koalisi Merah Putih itu juga butuh posisi. Kalau mereka kalah di eksekutif, mereka ingin menjadi watchdog di parlemen, dan itu bisa dimungkinkan secara lebih luas jika mereka menduduki posisi ketua DPR, lebih-lebih ketua MPR. Dalam politik memang tidak mengenal lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Kekuatan di parlemen menjadi penting agar pemerintahan Jokowi JK kelak tidak terus tersandra di parlemen. Tim Liputan Metro TV. Ya mungkin langsung saja saya tanyakan, Pak Suarso, mau merapat jadinya? Pak, tapi sebenarnya kalau misalnya kita melihat hasil dari putusan MK dan DKPP kemarin, review dari koalisi sendiri seperti apa, Pak? Saya kira begini, kan kemarin sudah disampaikan bahwa setidak-tidaknya mengakui kan Mahkamah Konstitusi sebagai palang pintu terakhir untuk dalam hal terjadinya perselisihan di dalam perhitungan suara atau perselisihan ya seperti yang kita saksikan kemarin. Jadi menurut saya sebenarnya kita mau berhenti di situ. Khusus untuk kita, untuk P3, saya kira kita akan menerima itu, sebagaimana juga disampaikan oleh Ketua Umum bahwa P3 akan menerima keputusan Mahkamah Konstitusi apapun. Jadi artinya kita tidak mau bereaksi yang unreasonable terhadap keputusan yang reasonable, gitu. Jadi saya kira itu wajar sampai di sini dulu. Jadi bahwa keputusan itu final dan mengikat, itulah bunyi konstitusi kita. Jadi kita tidak mau kemudian memberikan sikap yang sangat tidak konstitusional. Nah itu saya kira. Tapi kalau misalnya kita juga mengetahui Pak Prabowo sendiri mengatakan ini akan mungkin berlanjut hingga ke PT UN dan MA, walaupun sebenarnya tidak akan berubah apapun juga. Sikap dari P3 sendiri apakah akan tetap mendukung atau akan berubah sikap? Sampai hari ini kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa kita menerima itu. Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi kita berhenti, dan kita karena ini prosesnya itu memang harus berhenti di situ, ya saya kira itu yang kita terima. Jadi bahwa ada upaya lain yang ini saya kira itu out of context. Itulah yang saya sebut, kita tidak mau melakukan reaksi yang unreasonable
terhadap keputusan yang reasonable. Kalau ada langkah hukum selanjutnya, P3 akan tetap berada di koalisi Merah Putih kah? Kita Atau mau lihat langkah hukum apa, tapi kan langkah hukum dalam rangka perselisihan ini kan sudah selesai di Mahkamah Konstitusi. Jadi ujung dari demokrasi apabila terjadi perselisihan, kita berakhir di hukum. Dan saya kira keadilan substantif itu kita sudah peroleh di sana, ya kan? Apapun yang terjadi, karena fakta-fakta persidangan sudah ditunjukkan di sana. Iya. Kita tidak beropini karena yang mengambil keputusan adalah para hakim. Nah, kemudian ada upaya yang lain itu kami belum melihat gitu. jadi belum ada perbincangan lebih lanjut pasca putusan MK dan DKPP kemarin ya Pak Belum. Profesor ya? Untuk sikap P3 ya. P3. P3 paling tidak sekarang adalah menerima putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau sikap dari koalisi sendiri juga belum ada. Koalisi mana nih? Koalisi Merah Putih Koalisi saya kira menerima ya. menerima mengakui juga. ya. Oke. Prof, tapi kalau Anda sendiri melihat, ini kita sudah mendengarkan apa dari putusan MK dan juga DKPP. Perlukah adanya langkah hukum ke depan dan apakah langkah politik juga perlu dipikirkan saat ini? Bagaimana strateginya ke depan oleh koalisi Merah Putih? Kalau buat saya sih mereka juga harus antara kata dengan perbuatan itu harus seimbang ya. Sebab saya tidak akan lupa pernyataan-pernyataan Prabowo ya. Saya ambil contoh misalnya yang disiarkan setiap hari di Sindo Radio misalnya kan, yang mengatakan bahwa saya Prabowo Subianto dan pasangan saya Hatta Rajasa akan menerima apapun hasil pilihan rakyat. Dan mereka harusnya sudah menerima pada 22 Juli kemarin ya. Tiba-tiba, enggak, kita masih tunggu lagi hasil MK. Nah sekarang hasil MK sudah dikeluarkan kemarin tanggal 21 ya. Dan itu tadi juga Pak Soeharto sudah mengatakan bahwa keadilan substantif sudah di situ. Kenapa demikian ya? Kalau mereka bisa memberikan satu bukti-bukti yang kuat, ya tentunya pasti hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi akan meloloskan gugatan atau memenuhi gugatan mereka ya. Tapi kan secara kebetulan memang saksi-saksinya itu tidak bisa memberikan satu kesaksian yang benar-benar kuat dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat pula ya. Dan kalau kemudian sekarang mereka juga tidak mau menerima, mau masuk lagi ke PT UN, mau masuk lagi ke Mahkamah Agung ya, itu kemudian orang mempertanyakan sampai kapan mereka kemudian baru benar-benar legowo menerima hasil dari pemilihan umum yang benar-benar sudah dilaksanakan pada 9 Juli kemarin. Jadi hal-hal semacam itu yang harusnya juga kita bertanya. Apalagi kemudian Prabowo juga, ini saya kutip juga pernyataan beliau ya, itu Jokowi cuma baru 1 kali menyatakan siap menang siap kalah, saya udah 10 kali. Nah harusnya kalau 10 kali itu harusnya juga menerimanya 10 kali lebih besar dibandingkan dengan Jokowi yang cuma 1 kali. Kalau Anda membaca sebenarnya Prof, langkah politik seperti yang akan diambil oleh partai-partai yang menjadi anggota koalisi Merah Putih. Nah ini ya, kan mereka kemarin juga mengatakan bahwa kami akan juga mau mengambil langkah politik di parlemen ya. Pertanyaan saya, parlemen yang mana? Kalaupun parlemen yang sekarang ya, itu kemudian masa waktunya tinggal sampai 1 Oktober ya. Kenapa 1 Oktober itu kan ada pelantikan anggota parlemen baru. Kalau kemudian itu masuk ke dalam parlemen baru, membuat pansus pemilihan umum, itu orang juga akan bertanya-tanya kan, ini parlemen baru saja dilantik, kemudian membahas bukan sesuatu yang sangat substansial mengenai masa depan negeri ini, malah kemudian membahas masa lalu yang sebetulnya sudah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang kemudian akan menimbulkan satu citra buruk juga, artinya menambah citra buruk juga bagi koalisi Merah Putih itu sendiri. Walaupun lagi-lagi saya juga agak ragu ya, apakah benar koalisi Merah Putih ini akan bertahan, karena semalam juga saya lihat tidak ada pentolan dari Partai Demokrat yang benar-benar muncul di dalam konferensi itu. Dan kemudian juga yang menyatakan mengapa teman saya Idrus Marham yang menyatakan sekjen Partai Golkar ya, bukan kemudian tokoh dari Partai Gerindra yang sudah menjadi pemimpin koalisi. Ini juga menjadi pertanyaan kan, yang jadi juru bicara semalam kan Idrus sama Tantowi Yahya yang secara kebetulan dari Partai Golkar. Dua-duanya Golkar, iya benar. Jadi itu juga menjadi satu tanda tanya besar ya. Oke, kita harus jeda dulu pemirsa. Selanjutnya kami juga nanti mungkin akan menanyakan, ini ada tentang rencana pansus Pilpres, apakah akan berlanjut atau tidak. Nanti di segmen selanjutnya mungkin ya pemirsa, tetaplah bersama dengan kami di Bincang Pagi.